得想办法让他替我。什么人？前被困空间裂缝带。莫别此地。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-511. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 510. Kemarin Qinchan telah berhasil menjadikan Xian Yulian sebagai bawahannya. Dengan segel jiwa yang telah Qinchan terapkan, maka Xian tidaklah bisa melawan dan hanya bisa menuruti semua perintah dari Qinchan. Di sini Qinchan pun diberitahu kalau ternyata kisah kematiannya telah diubah, yang mana Kaisar Po Chen yakni Qinchan telah tiada karena menyelamatkan Xuan Yuan di lembah kematian. Ini juga telah membuat hubungan Sang Guanxier dan Xuan Yuan memburuk. Tapi Qinchan ingat betul kalau mereka berdualah yang telah menghabisi dirinya. Bahkan mereka itu tersenyum ketika melihat kematiannya. Qinchan dan Xian pun pergi karena Sang Guanxier mengutusnya untuk bertemu dengan orang-orang dari tim penegak hukum. Tapi tidak ada hal yang menarik di camp itu. Selain itu, Xiansu dan yang lainnya juga tidak ada di sini. Maka Qinchan dan Xian pun memilih untuk melanjutkan perjalanan. Namun malah bertemu dengan para monster darah penghuni dari tempat ini. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini Qinchan dan yang lainnya masihlah berurusan dengan binatang darah. Tapi kali ini Qinchan memilih untuk mengeluarkan Kulodao saja, sebab dialah yang harus mengalahkan binatang darah itu. Tanpa sedikit pun ketakutan, Kulodao meminta Qinchan untuk melihat apa yang bisa dia lakukan, dan Denny tidak akan pernah mengecewakannya. Pertarungan pun langsung saja terjadi di sini. Dalam pertarungan itu terlihat jelas kalau saat ini Kulodao tengah mempermainkan binatang darah. Setiap serangan yang dia lancarkan juga tidaklah mampu ditahan oleh binatang darah. Sampai akhirnya Kulodao pun memilih untuk mengurung binatang itu dengan teknik darah yang dia miliki. Sebab dengan begitulah kekuatan dari binatang darah bisa dihisap habis oleh Kulodao. Benar saja inti dari binatang tersebut pun telah menyatu dengan Kulodao. Dan begini maka kekuatannya pun telah meningkat. Kulodao benar-benar senang karena inti dari binatang darah benar-benar luar biasa. Ledakan kekuatan yang Kulodao hasilkan pun membuat Xian terkejut. Karena bagaimana bisa Qinchan memiliki sosok sekuat itu sebagai bawahannya. Xian pun berencana untuk memberitahukan hal ini kepada Hongyan. Jadi ketika perhatian Qinchan teralihkan, Xian pun pergi. Sedangkan Kulodao memberitahu kalau inti binatang darah merupakan inti sumber yang memiliki esensi murni luar biasa. Selain itu, binatang darah merupakan hewan unik yang ada di benua iblisnya. Alasan para binatang darah bisa hidup karena mampu melahap jiwa mereka. Tapi napas aslinya juga merupakan suplemen yang hebat untuk perkembangan mereka. Qinchan pun penasaran apakah Kulodao berpikir kalau kehidupan di alam Yukuno ini dan juga di benua iblis sama. Qinchan pun penasaran apakah Kulodao berpikir kalau kehidupan di alam Yukuno dan juga di benua iblis adalah sama. Kulodao membenarkan hal tersebut. Karena setiap ada esensi kehidupan primordial, maka tentu saja kehidupan primordial aslinya ada di sini. Jika mereka bisa menangkap begitu banyak esensi atau inti binatang darah, maka untuk mengembalikan kultivasi puncak di masa lalu bisa mereka lakukan dalam beberapa tahun saja. Qinchan juga merasa tertarik dengan hal itu. Namun ia penasaran bagaimana bisa binatang asal benua iblis ada di dunia Yukuno. Tapi pikiran Qinchan itu langsung dihilangkan karena Kulodao memberitahu binatang darah sering memakan darah dan jiwa manusia. Qinchan barulah tahu akan hal tersebut, bahkan ketika dirinya di masa lalu. Qinchan pun menyimpan Kulodao dan Denny juga sudah tahu kalau Xian sudah pergi.
Jadi Qin Chen pun segera menyusulnya. Ketika Xian merasa sudah pergi jauh, dia pun dikejutkan oleh Qin Chen yang tiba-tiba saja sudah ada di hadapannya. Untung saja Qin Chen itu tidaklah menghukumnya dan mengajak Xian untuk melanjutkan perjalanan. 和灵魂为一魔大陆的元首存在。 走吧。 2 hari kemudian, Xian pun telah berhasil menemukan sebuah jejak yang mana master dari istana Piao Miao sudah ada di depan. Qin Chen percaya kepadanya dan meminta Xian untuk memimpin jalan. Dia juga mengingatkan Xian mengenai tindakannya, karena apapun yang dia lakukan, Qin Chen bisa mengetahui segalanya. Sebab dia memegang kendali pada segel penghancur jiwa. Xian paham dan rasa yang begitu takut, dia pun menuruti perkataan dari Qin Chen. Kini hanya Xian saja yang pergi. Dia pun menemui Hong Yan. Setelah semua itu, dia akan memikirkan cara bagaimana menghilangkan segel penghancur jiwa yang telah tertanam pada dirinya. Sesaat kemudian, Xian sudah tiba di tempat Hong Yan berada. Ia langsung menghentikan tindakan mereka yang ingin menyerang dirinya. Tian Fei penasaran mengapa Xian datang begitu lama. Tidak mau membuatnya curiga, jadi Xian pun memberitahu kalau dia telah terjebak dalam zona ruang. Jadi karena itu jugalah dia agak telat untuk berkumpul dengan kelompoknya. Tian Fei paham dan meminta dia untuk menjelaskan semua ini kepada Master Hong Yan. Tapi Xian meminta Tian Fei untuk memberikan hukuman kepadanya. Tapi tentu Tian Fei tidak ada hak untuk melakukan hal tersebut. 得想办法让他替我。什么人？前被困空间裂缝带。 Perjalanan terus mereka lakukan hingga akhirnya sampai di sebuah tempat yang mana di sana sedang diadakan sebuah ritual. Apa yang dilihat oleh Xian juga bisa dilihat langsung oleh Qin Chen. Ia tidaklah heran mengapa Hong Yan bisa menjadi master dari istana Piao Miao. Bahkan di sana ada beberapa orang yang cukup kuat dan yang terlemah hanyalah Martial King tahap menengah saja. Qin Chen pun penasaran apa yang sedang mereka lakukan di sini. Selain itu, siapa para pria berjubah hitam itu? Bau mereka sangatlah aneh bagi Qin Chen, yang seakan-akan ia tidaklah pernah bertemu dengan mereka. Qin Chen yang penasaran pun meminta Xian untuk lebih dekat lagi. Namun karena dia menolak, maka Qin Chen pun mengaktifkan segel jiwanya. Ini pun mengakibatkan Xian merasa pusing. Tidak ada pilihan lain, Xian pun mulai mendekat. Alhasil, Qin Chen bisa melihat kalau ada semacam pembatas yang mirip dengan apa yang ada di ibu kota selatan kuno. Apakah perkataan Kulodo sebelumnya memang benar, yakni alam Yu kuno memang memiliki hubungan dengan ras iblis. Ritual terus saja mereka lakukan hingga akhirnya sebuah energi kuat pun telah berkumpul. Untuk Xian sendiri masihlah kebingungan bagaimana cara dia memberitahu Hong Yan mengenai sosok dari Qin Chen. Tiba-tiba Hong Yan pun datang kepada Xian dan menanyakan mengapa dia baru datang. Ia tidak mau mendengarkan alasan Xian dan memintanya untuk menggantikan posisi yang kosong di sebelah kiri. Sebab ritual ini harus diselesaikan dengan cepat. Ketika Xian hendak join, salah satu pria merasakan sesuatu kepadanya, dan ini mengejutkan Qin Chen. 莫非此地？ 现在才到，大人， Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana pria ini sungguh kesal karena ada yang berani menggunakan murid istana Piao Miao sebagai pionnya. Selain itu, sosok ini sudah sangat berani memata-matai ritual yang tengah mereka lakukan. Kesal karena Qin Chen tidak kunjung keluar, pria ini pun mulai melakukan sesuatu, yang mana ledakan kekuatan pun terjadi di sana. Ini semua terjadi di dalam alam bawah sadar Xian, sedangkan tubuh aslinya sendiri sedang kesakitan. Qin Chen tidak tinggal diam dan langsung saja memberikan perlawanan kepadanya. 还敢在此窥探？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.